Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatur produk kategori dan nama produk di aplikasi Juara App. Yang pertama, Bapak Ibu silakan ke menu master. Di situ ada menu produk kategori. Nah, silakan diklik produk kategorinya. Di situ ada 3 kategori. Nah, silahkan Bapak Ibu sesuaikan dengan kategori usaha masing-masing dari Bapak Ibu. Nah, di sini disediakan dari aplikasi itu ada 3 kategori, yaitu makanan, minuman, dan snack. Caranya gimana? Disesuaikan saja. Misalkan saya adalah sebuah toko retail yang menjual kebutuhan dapur. Nah, maka silahkan disesuaikan saja. Caranya diklik edit. Nah, untuk makanannya saya ganti menjadi kebutuhan dapur. Kemudian untuk gambarnya silahkan dipilih. Nah, untuk kebutuhan dapur saya ambil gambar foto yang gambarnya kebutuhan dapur. Kemudian klik tombol simpan. Klik OK. Kemudian yang kedua, minuman. Misalkan toko Bapak Ibu menjual hal lain selain kebutuhan dapur. Misalkan saya menjual peralatan mandi. Nah, tinggal diedit saja kategorinya. Misalkan minumannya kita ganti menjadi perlengkapan mandi. Kemudian gambarnya kita pilih yang gambar sikat ini. Kemudian klik simpan. Nah, maka sudah 2 kategori produk sudah disimpan. Nah, misalkan di usaha Bapak Ibu jualan apa lagi silahkan ditambahkan. Misalkan di usaha saya jualan sayur, tinggal edit saja snacknya menjadi sayur. Kemudian pilih filenya, kemudian pilih yang gambar sayur. Dan ini. Kemudian klik simpan. Maka 3 kategori sudah disimpan. Nah, untuk Bapak Ibu kalau mau menambahkan lagi, misalkan Bapak Ibu jualan yang lain ya selain kebutuhan dapur, perlengkapan mandi atau sayur, bisa ditambahkan. Caranya klik tombol tambah. Nah, nomor 4 kategorinya apa, kemudian gambarnya apa. Sudah gitu saja. Kemudian yang kedua yaitu kita setting nama produknya. Silakan Bapak Ibu klik produk. Nah, di sini sudah disediakan ada 6 produk default dari aplikasi Juara. Nah, silakan Bapak Ibu hapus semuanya saja. Kemudian tambahkan produk yang pertama. Disesuaikan dengan produk yang Bapak Ibu jual. Misalkan saya yang pertama itu klik tombol tambah. Kemudian untuk outletnya silakan Bapak Ibu pilih semua outlet. Untuk kategorinya misalkan saya mau menambahkan produk di kebutuhan dapur. Klik kebutuhan dapur. Misalkan kode produknya minyak. Nama produknya misalkan ya Bimoli. Kemudian kode produknya misalkan ini 0012. Untuk kode barcode itu silakan disesuaikan dengan barcode. Untuk produk retail itu biasanya ada barcode-nya masing-masing. Silakan disesuaikan saja dengan yang ada di barcode masing-masing produk. Karena ini hanya contoh, saya kasih angka 0012. Untuk harga misalkan saya kasih contoh ini minyak Bimolinya harganya misalkan 19.000. Untuk satuan Bapak Ibu silakan dipilih misalkan pitch karena satuannya pitch. Di sini tersedia ada piece, ada buah, ada kilo, ada gram, ada jam, ada paket, ada gelas. Silahkan disesuaikan dengan jenis usaha atau produk yang Bapak Ibu jual. Karena saya jualnya minyak Bimoli, saya pilihnya yang pitch. Untuk satuannya saya pilih pitch juga. Untuk jumlah per packnya saya pilih 1. Kemudian available. Available itu dimunculkan di aplikasi. Kalau off ini tidak muncul di aplikasi. Ketika di on kan akan muncul di aplikasi. Saya pilih on. Kemudian jenis produknya, di sini ada 2 macam produk, yaitu tanpa stok dengan stok. Jika Bapak Ibu usahanya jualan, misalkan jualan bakso itu hanya produksi terlebih dahulu, maka tanpa stok. Kalau untuk produk retail itu dikasih dengan stok. Stok awalnya misalkan saya kasih 12, untuk harga belinya misalkan 18.500. Ini harga beli ini kulaan ya, HPP produk. Deskripsinya
kita tulis minyak bimoli 1 liter misalkan. Untuk gambarnya silahkan dipilih gambarnya, misalkan saya pilih gambar yang bimoli botol ini. Kemudian untuk akun pendapatan, akun defaultnya itu adalah penjualan pendapatan minuman. Nah, silakan Bapak Ibu nanti ganti ya untuk akun pendapatannya, misalkan pendapatan toko, itu semuanya akan masuk untuk pendapatan toko. Kemudian yang kedua ada akun biaya. Akun biaya ini apabila produk Bapak Ibu menggunakan biaya dalam menampilkan sebuah produk ya, misalkan sebuah bakso itu ada biayanya, nanti bisa diisikan biayanya itu satu produknya itu berapa. Kalau nggak ada, karena ini kan sudah ada harga, kemudian ada HPP. Jadi untuk produk ini nggak perlu ada biaya lagi. Berarti untuk akun biayanya dikosongkan saja. Kemudian klik tombol simpan, maka produk sudah disimpan. Yang kedua, misalkan saya mau menambahkan produk lagi. Untuk kategori produk yang lain, misalkan untuk perlengkapan mandi, caranya sama, klik tombol tambah, pilih kategorinya perlengkapan mandi, misalkan kode produknya misalkan pasta gigi ya, nama produknya misalkan saya kasih contoh Pepsodent. Kemudian untuk kode barcode-nya misalkan saya ganti 0011. Nah, untuk kode barcode ini disesuaikan dengan masing-masing produk ya. Untuk harganya kita kasih sama, misalkan 19.000. Untuk satuannya tetap BCS, kemudian satuan packnya BCS, jumlah per packnya itu 1, kemudian available-nya tetap on, jenis produknya sama yaitu dengan stok. Nah, stok awalnya sama, misalkan saya kasih 12 misalkan, kemudian HPP harga belinya misalkan saya gulanya 15.500. Kemudian deskripsinya misalkan saya kasih Pepsodent 70 gram. Untuk filenya, gambarnya kita pilih, misalkan gambar yang Pepsodent, misalkan ini ya. Kemudian klik open, kemudian untuk akun pendapatannya sama, penjualan pendapatan minuman. Untuk akun biayanya dikosongkan, kemudian klik simpan. Maka kita sudah menambahkan 2 produk di 2 kategori yang sudah kita buat. Untuk Bapak Ibu mau menambahkan produk lain, silahkan tambahkan semua produk yang ada di toko Bapak Ibu masing-masing. Nah, mungkin itu penjelasan saya tentang setting produk dan kategori produk. Demikian tutorial ini dibuat, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.